Hai semuanya, perkenalkan sebelumnya namaku Devina Manisari, biasa dipanggil Devina. Aku dari Prodi Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2023. Nah, hari ini kita mau belajar tentang materi yang ada di Matematika Ekonomi, yaitu aplikasi fungsi nonlinier. Simak yuk. Nah, teman-teman pasti udah belajar kan tentang materi fungsi nonlinier ini sendiri. Kita sedikit mengingat kalau kita itu punya yang namanya fungsi linier sama fungsi nonlinier. Nah, kalau linier itu kan garis lurus ya. Sedangkan kalau nonlinier, dia itu tidak membentuk garis lurus. Jadi dia itu melengkung, bisa berbentuk hiperbola, lingkaran, atau elips. Nah, sekarang kita mau belajar penerapan nonlinier ini dalam materi ekonomi. Untuk materinya, kita mau bahas 6 materi, yaitu fungsi utilitas, fungsi produksi, kurva transportasi produk, model distribusi pendapatan Pareto, model bunga majemuk, sama model pertumbuhan. Kita langsung ke materi pertama aja ya, fungsi utilitas. Nah, kita ke konsep fungsi utilitas. Jadi, utilitas itu kan artinya kepuasan ya. Jadi, fungsi utilitas itu nunjukin hubungan antara jumlah konsumsi barang dengan kepuasan yang kita rasakan. Jadi, semakin banyak kita mengonsumsi suatu barang, kepuasannya itu juga akan makin naik. Nah, ini biasanya satu atau dua jenis barang. Kalau hanya ada satu jenis barang, fungsi utilitas kalau kita gambarin di grafik, sumbu horizontalnya itu nunjukin jumlah barang atau kuantitas, Q, dan sumbu vertikalnya nunjukin utilitasnya, O. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin ke kanan Q-nya, itu utilitas yang dirasain itu akan makin tinggi, jadi dia naik gitu kurvanya. Tapi penambahannya itu makin lama makin berkurang. Jadi dia itu juga bakal nemuin titik jenuh dan akhirnya akan menurun. Nah, penambahan yang makin lama makin berkurang ini dinamain diminishing marginal utility. Persamaan fungsi utilitas sendiri itu ditulisin dalam bentuk umum U sama dengan FQ. Kalau dalam bentuk parabola, baik vertikal maupun horizontal, itu saat vertikal, fungsi utilitas ini dia terbuka ke bawah. Dan ketika horizontal, dia akan terbuka ke kanan. Kayak gini. Misalnya nih, ada U sama dengan akar Q. Ada U juga sama dengan min Q kuadrat plus 4Q. Ini contohnya. Selanjutnya, ada yang namanya marginal utility. Jadi, di ekonomi kan kita sering banget nih dengar kata marginal. Nah, marginal itu tambahan. Jadi, kalau marginal utility itu tambahan utilitas ketika kita mengkonsumsi tambahan 1 unit barang. Makanya, MU itu dirumusin sebagai delta U per delta Q, perubahan U per perubahan Q. Nah, MU merupakan gradien garis singgung fungsi utilitas, U tadi ya, dan turunan pertama fungsi utilitas. Jadi, U sama MU ini saling berhubungan, karena MU ini merupakan turunan dari U. Jadi, kalau kita tahu fungsi U dan mau nyari MU-nya, kita tinggal turunin aja turunannya. Sebaliknya, kalau kita tahu MU dan mau nyari U, kita bisa integralin. Karena kan konsep turunan sama integral ini saling berkebalikan ya. Nah, di sini diketahui fungsi utilitas U sama dengan min Q kuadrat plus 4Q. Tadi kita tahu kalau kita punya fungsi U dan mau nyari MU, kita tinggal turunin aja si U-nya ini. Kalau kita punya fungsi Y sama dengan AX pangkat N dan mau nyari turunannya, berarti caranya pangkatnya kita turunin AX pangkat min 1.
Sekarang kita coba turunin dulu U-nya buat nyari MU. Jadi U aksen alias si MU sama dengan min Q kuadrat kita turunin 2 min Q 2 kurang 1 ditambah 4Q kalau kita turunin tinggal 4 ya. Sama dengan min 2Q plus 4. Jadi turunannya ini nih. Min 2Q plus 4. Semakin banyak mengonsumsi barang, jadi semakin Q-nya ke kanan, itu kepuasan utilitasnya akan makin naik. Tapi penambahan MU-nya makin lama makin dikit. Bisa kita lihat dari grafik MU ini, dia makin lama makin turun. Sampai di titik tertentu, di sini nih, utilitas ini maksimal. Saat MU-nya 0, jadi pas MU-nya 0 ini, utilitasnya maksimal karena kan dia udah nggak nambah lagi tuh. Malahan pas saat Q-nya makin ke kanan, marginal utility ini negatif dan berpengaruh ke utilitasnya. Jadi utilitasnya malah turun karena penambahnya itu negatif. Nih, utilitas justru turun karena marginalnya negatif. Lalu sesuai prinsip parabola, utilitas maksimum si ini B sama dengan 2,4 ini itu bisa kita cari pakai rumus titik puncak ya. Ini di fungsi nonlinear titik puncak yang rumusnya itu min B per 2A, min D per 4A. Dimana D itu diskriminan yang rumusnya B kuadrat min 4AC. Sekarang kita coba hitung aja ya. Kan tadi persamaannya min Q kuadrat plus 4Q. Nah, kita nemu A-nya min 1, B-nya 4, C-nya 0 ya. Kita masukin ke rumus min B per 2A tadi. Min B per 2A. Berarti kan min 4 per 2 kali min 1 itu min 2, jadi hasilnya 2. Benar ya, XP-nya 2. Setelah itu, Y puncaknya ini bisa kita hitung pakai rumus min D per 4A tadi, tapi bisa juga kita langsung aja substitusi ke min Q kuadrat plus 4Q, dimana Q-nya itu 2 ini tadi. Berarti sama dengan min 2 kuadrat plus 4 kali 2. Sama dengan min 4 plus 8, jadinya 4. Jadi titik puncaknya ini 2,4 atau titik dimana utilitas tadi maksimum. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi itu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas input dengan kuantitas output. Jadi nanti besar kecilnya output itu bakal ditentuin sama besar kecilnya variabel input. Nah, input di sini itu ada labor, tenaga kerja, sama capital, barang modal. Fungsi produksi bisa hanya menunjukkan satu input saja, dan input lain itu diasumsikan tetap. Jadi bisa ditulis Q sama dengan FL untuk fungsi labor, atau Q sama dengan FK untuk fungsi capital. Nah, di kurva fungsi produksi, jadi fungsi produksi itu dia kubik ya, jadi dia pangkat 3. Contohnya nih ada ya, Q sama dengan 9L kuadrat min L pangkat 3. Nah, fungsi produksi itu dibagi dalam 3 area. Yang pertama, increasing marginal product. Jadi di increasing marginal product ini, ketika kita menambah satu input, itu akan menambah output, dan jumlah penambahan ini makin lama makin besar. Jadi ada kenaikan yang signifikan di sini. Setelah itu yang kedua ada diminishing marginal product. Saat kita menambah satu input, itu akan menambah output juga. Tapi penambahan output ini makin lama makin berkurang. Jadi ini keadaan sebelum dia sampai di titik puncak. Setelah itu yang terakhir ada diminishing total product. Nah, ini
dia udah saat penambahan satu input, dia malah menurunkan total outputnya. Selanjutnya ada average product dan marginal product. Kalau average product berarti dia itu rata-rata jumlah output yang dihasilkan oleh setiap inputnya. Kalau di average product of labor berarti rumusnya dia total product Q per labornya. Kalau marginal product berarti dia tambahan output yang dihasilkan atas penambahan satu input. Kalau di labor berarti ya perubahan total produknya per perubahan labornya. Nah, di sini ada contoh fungsi produksi, diketahui Q-nya sama dengan 9L kuadrat min L pangkat 3. Pertama kita cari dulu turunan pertamanya. Jadi 9L kuadrat kita turunin, jadinya kan kuadratnya turun. 9L pangkat dikurangin 1, dikurangin L pangkat 3 kita turunin, jadinya 3L 3 min 1. Ketemu nih 18L min 3L kuadrat. Nah, terus kita turunin lagi buat nyari turunan kedua, Q double aksen. Jadi 18L kita turunin jadi 18, min 3L kuadrat kita turunin jadi kuadratnya turun, 3L pangkat min 1. Berarti kan 18 min 6L. Nah, dari keduanya ini, dari Q aksen sama Q double aksen, kita bisa cari titik ekstrim sama titik belok. Kita ke titik ekstrim dulu. Titik ekstrim ini bakal ketemu kalau kita menyamadengankan 0 Q aksen. Jadi, saat Q aksen sama dengan 0, berarti kan 18L min 3L kuadrat sama dengan 0. Kita cari nilai L-nya. Berarti ini 3L-nya keluar. Ini kan 6 ya, 6 min L sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis 3L sama dengan 0 atau 6 min L sama dengan 0. Berarti L-nya sama dengan 0 atau L-nya sama dengan 6. Nah, sampai sini. Setelah itu kita cari Q-nya. Kita masukin ke persamaan Q sama dengan 9L kuadrat min 3L tadi. Dan 3L pangkat 3. Berarti untuk L sama dengan 0, kita masukin aja. Ketemunya kan 0 nih. Sedangkan untuk L sama dengan 6, kita substitusiin juga. 6 kuadrat min 6 pangkat 3, ini nanti ketemunya 108. Nah, ketemu deh. Saat L-nya sama dengan 0, Q-nya 0. Saat L sama dengan 6, Q-nya 108. Terus, ini kan tadi titik ekstrim. Nah, untuk tahu dia ada di titik ekstrim minimum atau maksimum, itu caranya kita substitusiin ke Q aksen, ke fungsi yang turunan keduanya, yang 18 min 6L. Saat L-nya 0, berarti Q aksennya kan 18 min 0, 18. Saat Q L-nya 6, Q double aksennya berarti 18 min 6 kali 6, ini nanti ketemunya min 18. Ini ya. Saat Q aksennya nilainya positif, itu berarti artinya dia ada di titik ekstrim minimum. Sedangkan saat Q double aksennya negatif, dia berarti titik ini tuh ada di titik ekstrim maksimum. Jadi ini tadi 0,0, ini 6,108. 0,0 ini ada di titik ekstrim minimum, dan 6,108 ini di titik ekstrim maksimum. Jadi kalau ada grafik kayak gini, nah yang di sini itu dia titik ekstrim minimum, yang di sini dia titik ekstrim maksimum. Setelah itu untuk titik belok kita bisa cari dengan menyamadengankan turunan kedua Q double aksen sama dengan 0. Berarti kan 18 min 6L sama dengan 0. Jadinya 6L sama dengan 18, L-nya ketemu 3. Baru disubstitusiin ke Q-nya, berarti 9 kali 3 kuadrat min 3 pangkat 3, ini nanti ketemunya 54. Jadi ketemu titik beloknya itu 3,54. Setelah itu kita cari AP, average product kan tadi rumusnya Q per L. Ya udah tinggal masukin aja.
Q-nya kan 9L kuadrat min L pangkat 3. Kita bagi sama L, nanti ketemunya ini 9L min L kuadrat. Sedangkan MP itu kan rumusnya delta Q per delta L. Ini sama aja kayak turunannya si Q. Jadi kan kalau tadi di fungsi utilitas itu mirip-mirip konsepnya. Kalau diketahui Q dan mau nyari MP-nya, berarti kita tinggal turunin aja si Q-nya. Saat kita cari turunan Q, itu hasilnya si MP ini. Kan kita tahu kalau di matematika kita sering dengar istilah dy per dx. Ini kan artinya turunan fungsi y terhadap variabel x. Berarti kalau di ini kita bisa baca sebagai turunan fungsi Q terhadap variabel L. Makanya ini hasil dari MP itu turunan pertamanya Q. Yang ini. Nah, ini udah ada grafik dari soal yang kita bahas tadi. Ini ada grafik Q yang warna hitam, grafik MP yang warna biru, sama grafik AP yang warna hijau. Di grafik yang Q ini, dia akan terus naik sampai MP-nya 0. Jadi kalau MP-nya udah di titik 0 di sini, Q-nya ini bakal berhenti naik. Dia setelah itu akan turun karena MP-nya negatif kan di sini. Jadi penambahnya tuh negatif. Nah, terus grafik ini sendiri itu dibagi ke 3 tahap. Tahap yang pertama di sini ini increasing marginal product. Di sini MP itu kan naik. Nah, karena MP-nya naik, karena penambahnya naik, Q-nya juga naik. Dia naiknya signifikan sampai di titik belok ini. Ini namanya increasing marginal product. Setelah itu kan ini MP-nya menurun nih. Nah, tapi karena dia masih ada penambahan, Q-nya ini masih naik, walaupun dia nggak signifikan. Jadi ini itu tahap kedua, yaitu diminishing marginal product. Baru setelah MP-nya di bawah kayak yang tadi, MP-nya udah negatif, dia baru turun si Q-nya. Ini diminishing total product. Lalu di sini juga dijelasin ketika MP-nya lebih dari AP, jadi di sini ya, dari sini sampai sini, MP-nya kan lebih dari AP. AP-nya ini naik. Sedangkan saat MP-nya kurang dari AP, berarti dari sini sampai sini, itu kebalikannya, AP-nya akan turun. Nah, si MP sama AP ini juga berpotongan. Dia berpotongan ketika AP-nya ini ada di nilai maksimumnya. Selanjutnya kita ke materi kurva transportasi produk. Jadi kurva transportasi produk itu disebut juga dengan kurva kemungkinan produksi. Dia nunjukin pilihan kombinasi jumlah produksi dua jenis barang dengan input tertentu. Nah, kurva ini biasanya bentuknya seperempat lingkaran, elips, atau hiperbola. Kita pakainya seperempat lingkaran karena ini kan di penerapan ya, jadi dia pasti di kuadran 1 karena nilainya positif. Kalau di kuadran lain kan dia nanti ada nilai negatifnya. Kita review sedikit kalau lingkaran itu punya persamaan bentuk umum x min h kuadrat plus y min k kuadrat sama dengan r kuadrat, dimana h sama k ini dia titik pusat dan r-nya jari-jari. Jadi kalau misal titik pusatnya dia 0,0, dia menjadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Karena kan h sama k-nya ini nilainya 0. Lalu untuk elips sendiri, elips itu punya persamaan bentuk umum x min h kuadrat per a kuadrat ditambah y min k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sama h sama k ini titik pusatnya, dan a sama b itu titik, yang a ini jarak titik pusat sama horizontal, yang b jarak titik pusat ke vertikalnya. Kalau pusatnya 0,0, jadi x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ya kan, karena nilai h sama k-nya 0. Ini ada contoh soal.
Diketahui persamaannya 4S kuadrat plus 6,25 T kuadrat sama dengan 40.000. Ini persamaan dari elips ya. Kita suruh gambar kurvanya, dan jika ingin 60 tas, berapa sepatu yang bisa dibuat. Pertama, kita ubah ke bentuk persamaan elips dulu. Tadi kan elips bentuk persamaannya X kuadrat plus A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi gimana caranya ruas kanan ini jadi 1? Makanya kita bagi sama 40.000. Ketemu jadi S kuadrat per 1000 plus T kuadrat plus 6.400 sama dengan 1. Nah, kita tahu kalau ini pusatnya 0,0 kan tadi. Dan jari-jarinya itu A sama B. A itu tadi jarak pusat ke horizontalnya dan B jarak pusat ke vertikalnya. Berarti kan 100 ini dari akar 10.000. Karena ini kan sebelumnya A kuadratnya 10.000. Berarti A-nya 100. Dan 6.400 ini kan awalnya B kuadrat. Makanya B-nya akar dari 6.480. Bisa digambar di grafiknya. Yang A dia 100 di sini dan yang B dia 80 di sini. Di soal tadi kan ditanya saat S-nya 60. Kayaknya yang di soal tadi ada sedikit keliru deh guys. Kayaknya ini tuh sepatunya 60. Kalau di soal tadi kan tasnya yang 60. Kalau di kuncinya ini S-nya yang 60. Kita substitusi aja ke persamaannya. Saat S-nya 60, kita cari T-nya. Jadi T-nya bakal ketemu 64. Selanjutnya kita ke materi model distribusi pendapatan Pareto. Jadi menurut Vilfredo Pareto, jumlah penduduk yang dilambangkan dengan huruf N dari suatu populasi A, jadi A itu jumlah populasi dan X di sini pendapatannya yang dinyatakan dalam USD. Lalu pangkat B di sini itu parameter yang nilainya 1,5. Nah, untuk contoh soal di sini hitung berapa dari 10 juta penduduk. Berarti ini kan A-nya ya. Nah, sama dengan 10 juta. Yang berpendapatan lebih dari 10 juta. Jadi kita cari dulu yang pertama 10 juta, terus antara 4 juta dan 6 juta. Diketahui juga 1 USD-nya di sini 14.500. Ketika yang ditanya itu 10 juta, kita bagi dulu sama 14.500 supaya nilainya nanti dalam USD. Begitu juga dengan yang ini, ketika 6 juta sama 4 juta. Baru kita masukin ke rumus si N tadi, N sama dengan A per X pangkat B. Nah, A-nya tadi kan ini 10 juta penduduk. Terus X-nya kita masukin masing-masing dan pangkatnya 1,5. Lalu ketemu untuk X yang 10 juta, dia 552 penduduk. Yang X-nya 6 juta, dia 1188. Dan yang 4 juta penduduk, dia 2183. Jadi kesimpulannya, ada 552 yang pendapatannya ini lebih dari 10 juta. Terus ini 995, ini yang antara 4 sampai 6 juta. Caranya kita kurangin aja antara 2183 sama 1188. Selanjutnya kita ke model bunga majemuk. Penghitungan bunga majemuk itu dia membungakan pinjaman bukan hanya atas pinjaman pokoknya aja, tapi juga sama bunga-bunga yang udah terakumulasi sebelumnya. Jadi kalau ada pinjaman sejumlah P0 di awal, terus ada bunganya, kita lambangin pakai I per tahun, maka setelah T tahun, rumusnya jadi ini. PT, P pada tahun ke T, itu P0, pinjaman awal, dikali 1 plus I pangkat T. Sedangkan kalau diketahui future value-nya, PT, sama tingkat diskontonya I, selama T tahun, berarti present value-nya atau
pinjaman pas awalnya itu tinggal kita balik aja. Berarti tinggal pindah ruas kan, P0-nya jadi PT, kita bagi pakai 1 plus I pangkat T. Contohnya nih, ada soal uang sejumlah 50.000 diinvestasikan, berarti ini kan pinjaman awalnya. P0-nya 5.000. Dengan tingkat bunga majemuknya 8%. Berarti ini I, 8% kita tulis 0,08. Karena kan 8% itu 8/100 ya. Nah, yang ditanya apa nilai investasi pada akhir tahun ketiga. Berarti T-nya ini 3. Ya udah, tinggal kita masukkan aja ke rumus ini. Jadi 5.000 dikali 1 plus 0,08, kita pangkatin 3, jadi ketemunya ini. Nah, itu untuk contoh yang kedua, hitung nilai sekarang atas 15.000, berarti 15.000 ini yang akan diterima, berarti ini pinjaman akhir PT, itu 15.000. T-nya 3 tahun, pada tingkat diskonto 8%. Berarti ini I-nya 0,08. Tinggal kita masukin ke rumus yang tadi, karena kita nyari P0-nya. T 15.000 dibagi 1,08 pangkat 3, ketemunya ini. Ini ada contoh soal lagi. Ketika tingkat bunga majemuknya awalnya 10.000, berarti ini P0 ya, 10.000, akan menjadi 20.000, berarti PT-nya 20.000 dalam waktu 6 tahun. Jadi ini T-nya 6 tahun. Nah, kita langsung aja masukin ke rumus yang ini. 20.000 sama dengan 10.000 1 plus I, nanti kita cari I-nya. Nah, ini kita bagi 10.000, kita bagi 10.000 itu 1, 20.000 kita bagi 10.000 itu 2. Makanya persamaannya jadi ini. I plus 1 plus I pangkat 6 sama dengan 2. Setelah itu 6-nya pangkat ini kita pindah ruas jadi 1/6. Ini sama aja kayak kita akar di sini. Kita akar 6, kita akar 6. Berarti kan ini hilang, jadi 1 plus I, ini jadi 2 pangkat 1/6. Baru setelah itu ketemu I-nya 12,25%. Soal selanjutnya, sebuah bank memberikan bunga majemuk 7,5% per tahun. Jadi ini berarti I-nya 7,5% atau 0,075. Berapa waktu yang diperlukan? Berarti yang ditanya ini T ya. Agar uang 10.000 P0-nya pinjaman 0 menjadi 20.000. PT-nya 20.000. Kita masukin ke rumus yang tadi buat nyari T-nya. Jadinya ini kita coret 1, ini kita coret 2. Jadi tinggal 1,075 pangkat T sama dengan 2. Nah, ini kita pakai konsep logaritma. Jadi kita masukin logaritma ke setiap ruas. Jadinya kan log 1,075 pangkat T sama dengan log 2. Nah, T-nya ini turun kan. Ada di sifat logaritma. T kali log 1,075 sama dengan log 2. Baru setelah itu kita hitung di sini buat nyari T, log 2 per log 1,075 ketemunya 9,58. Bunga majemuk yang kita udah bahas sebelumnya itu kan dia dibungakannya tahunan ya. Tapi pada praktiknya itu, pembungaan itu bisa harian, mingguan, bulanan, kuartalan, tengah tahunan, dan sebagainya. Makanya rumusnya ini ketika dia dibungakan M kali dalam setahun, rumusnya jadi kayak gini. Jadi P0 sama dengan 1 plus I, bunganya kita bagi sama berapa kali dia dibungakan, pangkatnya kita kali tahun sama berapa kali dia dibungakan. Contoh soalnya nih, ketika ada nilai investasi sebesar 5.000, berarti kan ini P0. P0-nya 5.000. Diinvestasikan selama 3 tahun, berarti T-nya 3 tahun. Dengan bunga 8% per tahun. Berarti
berarti I-nya itu 0,08. Ketika dia dibungakannya tahunan, kayak yang pertama banget tadi, berarti kan dia M-nya sekali nih. Berarti kita kali sama 1. 5.000 plus 5.000 kali 1 plus 8% per 1. Pangkat 3. 1 kali 3. Ketemunya ini. Ketika tengah tahunan, kalau tengah tahunan berarti kan dia dibungakan 2 kali. Jadi bunganya kita bagi 2, pangkatnya juga kita kali 2. Ketemu ini. Terus untuk kuartalan 4 kali, tinggal kita bagi 4 bunganya dan pangkatnya juga kita kali 4. Jadinya ketemu ini. Terus untuk bulanan dia kan 12 kali, karena ada 12 bulan dalam setahun, bunganya kita bagi 12 dan pangkatnya kita kaliin dengan 12. Ketemunya ini. Terus untuk harian juga sama, karena ada 365 hari dalam setahun, ketemunya ini. Lalu ada juga yang namanya bunga majemuk yang dibungakan terus-menerus. Jadi dia continuous gitu. Kalau tadi kan ada yang tahunan, bulanan, harian 365 hari. Nah, kalau ini tuh dia bisa dibungakan tiap detik atau bahkan mikrodetik. Jadi dia tak terhingga. Rumusnya PT sama dengan P0 E pangkat I kali T. Dimana E ini dia konstanta. Dia bisa disebut juga konstanta Euler. Jadi dia nilainya tetapan, dia 2,71828182. Kita hafalin aja ini. Contohnya nih, misal 5.000 dibungakan continuously sama 3 tahun. Kita masukin aja ke rumus ini. Nanti kita hitung pakai kalkulator. Ketemunya ini. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, model pertumbuhan. Dia konsepnya sama kayak bunga majemuk. Dia juga bisa, bunga majemuk ini bisa diterapkan di model pertumbuhan. Kayak jumlah penduduk, jumlah PDB, dan sebagainya. Ini ada contoh soal di sebuah kota, itu di sensus jumlahnya 600.000, berarti ini kan P0. Terus pertumbuhan penduduknya dia 2% per tahun, berarti ini kan I-nya sebesar 0,02, ditanya jumlah penduduk dalam 10 tahun kemudian, berarti ini T-nya 10. Kita bisa hitung menggunakan pertumbuhan penduduk diskrit pakai rumus yang pertama dan pertumbuhan penduduk kontinu pakai rumus yang continuously tadi. Tinggal kita masukin yang sesuai diketahui dan nanti bakal ketemu jawabannya. Itu materi yang kita bahas hari ini. Makasih teman-teman udah mau nyimak sampai akhir. Aku mau minta maaf kalau ada materi yang salah atau mungkin terlalu cepat untuk jelasin. Bye-bye semuanya.